Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sa'iril anbiya wal kulli minhum wa sahabati ajmain, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, wa bagi asyarahum basyara bil jannah summa al-arwah Sayyidah Bint Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra, wa Sayyidah Aisyah ar-Ridha, wa jami' azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa jami' ahli al-Badr wa al-Hud wa al-Hudabiyah, jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Sayyidina Muhajir Rahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Qasam, Sayyidina Bigil Mugadda Muhammad bin Ali Ba'ala, jami' sadatina Ali Abi Ali Sayyidina Ibrahim, wa jami' aimatin Imam Malik Musyafi Munif Muhammad bin Hanbal wa Mishyad Marrabi Nawawi sambil hadal kitab Imam Rabbi bin Hajar, thumma ila arwah jami' masyayikhna bid din wa jami' balasul masyariqil alil amgharibiha, ya Allah ini darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihi masrari manwari maulumi nafahatin fid din wa dinil akhirah wa walidina wa ambatina wa ambatil muslimina ajmain. Allah tawashahum birrahmal firasakanum jana birrahmatih, ya Allah aslih umurana wa umural muslimin, ya hawil ahwalana jal muslimina sanahal, ya Allah subharfa'ana al-bala wal waba wal ghala wal harba zalazil fitan ma dhahara minha ma batan, ya Allah balik maqasidana maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa ludfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'd. Bahkan kala Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda fi kitab Riyadhus Shalihin ila an qala wa Nabi Sa'id al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'uhu fa'aba an yakula wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunya wa lam yashba min khubzin sa'ir, rawahul Bukhari. Maslihatun bi fathil mim ayu mashwiyatun. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lam ya'kulin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanin hatta mata wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata, rawahu Bukhari. Abi riwayatin wala ra'a sya'atun samitan bi ainihi gat. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ma qala laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam ma yajidu minad daqali ma yam la bihi batnahu, rawahul Muslim. Ad-daqal atamrun radiun. Fama syaral aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu
kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga di malam hari ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, berzikir dan berdoa serta menghadiri majlis taklim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin, diberikan Allah taufik, diangkat bala dan musibah, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa ludfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersyukur dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu kita balas. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar atas diri kita. Yang baca kita lakukan tak lain memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak mengikuti dan mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih bab tentang keutamaan lapar. Hadis yang ke 493, An Abi Sa'id Al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra biqamin baina aidihim syatun masliyatun. Dari Abi Sa'id Al-Makburi dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, yaitu sesungguhnya Abu Hurairah, marra biqaumin, beliau lewat, di situ ada kaum, sekelompok wong yang namanya kaum ini. Baina aidihim syatun masliyatun, di hadapan mereka kambing panggang, maswiyah. Itu masliyah atau maswiyah maknanya. Jadi ada kambing panggang. Jadi Abu Hurairah lewat, ada sekelompok kaum lagi ngadep kambing panggang, kambing guling maksudnya. Di tengah-tengah di hadapan mereka ada kambing panggang. Fada'ahu, dipanggil Abu Hurairah, "Bayo sini, fadhal," kita ajak makan juga sama-sama. Fa'abah an yakula, jagalah Abu Hurairah untuk makan itu. Nah, di sini beliau menyatakan, qad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan dunya. Jadi beliau panggil, diajak makan. Beliau tak galak, beliau ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia, itu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasba' min khubzin syair. Nabi tak pernah kenyang dari roti beda. Nabi tak pernah kenyang. Jadi Nabi itu banyak lapar. Di sini luar biasa istimewa. Abu Hurairah lewat kan, diajak makan, tak galak. Ini kan mungkin situ kan karena lewat, bukan diundang nian. Kaget wong tu karena tak kelemahan baik kan. Cukup untuk wong 4, 20 wong 5 kurang jatah kita. Kemungkinan itu. Maka Abu Hurairah tak galak makan. Lain kalau misalnya undangan nian. Ini karena sekadar lewat. Kaget wong ni tak kelemak, hanya tak kelemahan baik. Manggil tu.
Kalau bahasa kita mungkin Yohanu, mungkin ya pada saat itu tidak. Ya, memang orang tu ketika nyuruh Abu Hurairah ni sahabat Nabi memang nak ajak makan ni kan, kebagangan kan. Tapi Abu Hurairah tidak galak makan. Tapi beliau bukan ngomong tidak galak ni, tapi beliau menjelaskan tentang Nabi. Jadi membuat orang tu tidak kecewa dah. Membuat orang tidak kecewa. Kita model jangan kita ngambil sesuatu itu gara-gara ada kelemahan. Kita tak boleh ada kelemahan. Kalau misalnya apa minta di depan wong ngenjuk tu dah tak kelemahan, itu tak boleh. Jadi sudah ngenjuk kerana depan wong. Jadi jangan itu. Maka Abu Hurairah ini kerana lewat, lain kalau diundangnya undang Abu Hurairah lain, memang apa siapnya. Men kalau sekadar lewat ada orang makan, kita diajak wong, belum tentu wong tu kaget, mungkin secukup untuk itu baik. Mungkin ada yang lain, mungkin nak mungkus yang lain, gara-gara kita habis saja. Nah, itu Abu Hurairah tidak galak makan. Jadi kalau misalnya kita dinjuk wong nian, dipanggil wong, beda. Jangan tolak itu. Jadi jangan ditolak. Tapi kalau modal ini nolak, tapi nolaknya secara halus, tidak tersinggung. Badan dah singgung, kan tak ada makan dah. Nabi wafat tidak pernah kenyang dari roti. Nabi kan kalau Nabi dia makan juga, Nabi daging kambing makan, senang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu di antara itu bagaimana akhlaknya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau kita minta diajak ni kan, minta dia, kebenaran dia ada lagi. Ada lokak makan-makan ini, melok. Jangan, tak boleh kita. Kita tak diajak wong, lagi atau mensandak kelemahan baik kita. Carilah alasan. Kenapa dah nyari alasan. Ada wong sudah nak pergi ada kita nyongol bang. Nak mana? Oh nak ke ini kami. Nak makan. Melok. Jangan. Wong tu tak cukup duitnya itulah. Jangan. Atau misal dia ngajak. Ngajak. Apa yang melok beh? Cari alasan. Kaget wong itu tidak cukup. Duitnya tak cukup. Kerana yang ngajak kita melok ni, payuh ni. Tak tahu, bingung. Kalau kita tak sengaja itu, kalau kita nak melok ni kan, ada duit dah beh. Payuh melok, kata. Pas melok kita yang mayari. Kita yang mayari, kita ada duit mayari wong galon. Aduh, dah kita yang mayari. Atau pada saat mayari itu kita tanya cukup tak? Ini aduh. Injuk je nambahi. Yang kita kesempatan itu, ini dia kita kesempatan. Jangan itu akhlak. Cara. Jadi kalau wong tu jangan sampai wong tu memberikan itu kerana tidak kelemahan. Jadi kalau Abu Hurairah tadi cari alasan dia. Dia galak makan, cari alasan. Kerana apa sekadar lewat. Walaupun memang wong itu ikhlas mungkin kesempatan ini sahabat Nabi memberikan makan dan orang yang bertakwa itu luar biasa faedahnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maka kenapa kadang-kadang senang ngajak makan orang soleh, para ulama? Karena makanan yang dimakan itu akan menghasilkan tenaga. Kenapa Nabi ngomong jangan makan makanan kecuali orang bertakwa? Karena dari makanan itu menghasilkan tenaga. Setenaga. Orang bertakwa digunakan untuk taat, untuk sholat, untuk zikir, wirid. Dari tenaga tadi dapat pahala. Tapi kalau orang yang ngenjuk makan wong ahli maksiat, walaupun tidak sebenarnya, cuman pahalanya kita pahala sedekah mungkin, tapi tidak kata pahala lanjutan tidak. Kecuali memang kita tahu duit yang kita itu memang digunakan untuk maksiat. Nah, itu yang tidak boleh. Yang memang tahu nian. Maka nak kehati-hatian itu kalau kita ngenjuk makan itu adalah orang yang bertakwa. Maka memberikan sedekah, begitu juga zakat. Itu kategorinya adalah sifatnya orang bertakwa. Lebih afdal, lebih bagus. Maka kalau pemberian
nak ngenjuk wong, jengok kategori di antara kata Imam Ghazali, jengok ketakwaannya, jengok ahli ilmu atau tidak. Dulu kan ini orang berilmu. Kalau Sayyidina Abdullah bin Mubarak, kalau dia ngenjuk orang berilmu beda. Ada ngomong apa ngenjuk ilmu? Karena mereka lebih afdal untuk ngenjuk. Tidak ada dikatakan kedudukan setelah kenabian adalah kecuali ahli ilmu, ulama. Maka beliau khususkan kalau nak ngenjuk, walaupun dia banyak juga sedekah yang lain yang lebih manfaat banyak, tapi beliau kadang dudukannya itu. Jadi orang bertakwa dulu kan, kemudian apa, orang ahli ilmu, kemudian dudukan juga adalah orang yang banyak kebutuhan, dudukan juga orang yang menjaga harga diri, yang tak galak minta-minta dia, padahal dia ni tak mampu. Itu dia dulukan kalau kita nak ngenjuk. Kemudian dudukan juga keluarga dekat. Itu untuk kita memberi, baik itu zakat, sedekah, pemberian, itu yang didahulukan, lebih utamakan. Nah, jadi di sini dalam hadis ini Abu Hurairah yang mengajarkan kepada kita. Nah, beliau sendiri mengalami bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri pernah lapar. Nabi lebih lapar lagi. Makanya beliau terkenang Nabi. Yang modern ini kadang-kadang mereka tidak sanggup untuk, ketika ingat Nabi tidak sanggup nak makan kenyang itu, tidak sanggup ingat Nabi. Ini Abu Hurairah di antara makan nak kenyang, padahal boleh, halal ini, tapi ingat Nabi tidak sanggup. Ini karena kecintaan. Jangankan orang cinta dengan Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kadang-kadang orang tua baik dengan anaknya, kadang-kadang itu terasa pergi kondangan makan lemak, ingat apa di rumah, rasa nak bungkus baik ni, dah salah makan, ingat anak, sian dengan anak, dah di rumah mana, kadang-kadang apa bungkus, itu yang sayang. Ada yang tak bejol, hantarlah situ di rumah makan. Ada yang model itu. Ada orang kalau cinta tu, itu cinta dengan anak bini, ketika makan di luar kondangan tu ingat anak bini, makan apa di rumah tu, makan ini dak, aku makan lemak ini, macam-macam ada lauk ini, di rumah makan apa. Makanya kalau kebiasaan orang-orang di Jawa sana, ada orang Madura dulu kita waktu pondok itu, kalau sudah ngejuk makan, ngejuk juga apa, bawaan besek, barokah, kata apa, barokah. Makan sama makan yang kita makan di situ, dinjuk juga untuk balik. Mikirkan itu, kenapa? Mikirkan di rumah. Kadang-kadang ada orang yang kesian, tak sanggup kadang-kadang untuk makan, ingat apa, anak bini, kakek di rumah apa, tak pernah apalagi tengok ada buah-buahan misalnya. Makanya jangan ada orang kadang-kadang viralkan apa, tengok ngantongi jeruk, ngantong, jangan. Berarti tadi orang ada jiwanya fikir apa, ngenjuk cucung, njuk tahu kalau tuan rumah tambah lagi. Itu kita bukan beli ke, karena pengenan kadang-kadang itu rasa cinta. Nah, bagaimana dengan orang yang cinta dengan Nabi? Sahabat Nabi itu cintanya tulus, luar biasa. Makanya ada yang tak baca makan, tak baca tidur kalau sudah ingat Nabi. Hampir-hampir Nabi Bilal tak sanggup tinggal kota Madinah. Ini cinta luar biasa. Ketika makan, Abu Hurairah ingat makan, dia kata Nabi tak pernah kenyang, tak sanggup. Ibaratnya bukan tak galak makan, ini tidak sanggup makan, ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat Nabi itu. Ya kalau masalah halal boleh. Maka itu mereka kadang-kadang jiwa mereka itu kadang. Maka kalau hal-hal yang biasa tadi, kalau kita diajak dinjuk wong, ya jangan kita tolak. Tapi jika balik-balik dalam hal itu keadaan. Maka Abu Hurairah ini keadaannya karena dia sekadar lewat. Kemudian juga keadaan kejiwaan beliau untuk Nabi ingat Nabi tak pernah kenyang dari roti, tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat kambing panggang ini. Tidak sanggup makan. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai itunya mereka. Orang ini makan lemak. Mana yang lain-lainnya. Maka kalau dah ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu hilang sama sekali kecintaan terhadap dunia. Ingat Nabi sudah hilang. Menyaksikan Nabi, hilang kecintaan terhadap dunia. Maka kita juga kalau cinta kita besar, tidak ada cinta dunia. Kalau dipenuhi cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak bersyukur pasti.
Banyak syukur. Rumah kita kecil, rumah Nabi lebih kecil lagi. Kita makan, alhamdulillah baca kenyang, ada lauk. Nabi dah pernah kenyang. Nikmat kita. Syukuri, jangan mutuk hidup. Okay, kalau orang tahu sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh kesusahan itu sudah dialami Nabi. Nah, lebih berat dari itu yang kita tahu. Maka kalau kita susah ingat Nabi, hilang kesusahan kita. Nabi lebih susah. Kita dikatai wong, Nabi lebih lagi. Kita dicaci wong, diremeh wong, Nabi lebih lagi. Nabi nak nyelamatkan, diremeh wong. Kalau kita ni wajar, pantas untuk kita dikatai. Hati kita jahat juga, tidak ada bersih hati kita, tingkah laku kita tidak bagus ni. Wajar kita. Ibadah kita sedikit. Kadang-kadang kita tidak ada hati nak nyelamatkan ni. Ini Nabi nak nyelamatkan. Nabi nolong wong, Nabi akhlak Nabi bagus. Nabi masih dicaci maki wong, diremeh ke wong. Itu, tapi Nabi tetap ngajak wong berbuat baik. Yang nak membunuh Nabi dibaik Nabi, yang mencaci Nabi dibaik Nabi. Nabi selalu membalas kebaikan. Kita maka ketika kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hidup kita benar nyaman. Kemudian hadis berikutnya ini tentang keadaan Nabi kali ini. Wa Anas radhiyallahu anhu qala lam yakul Nabi sallallahu alaihi khiwanin hatta mat wa ma'akala khubzan muraqqaqan hatta mata, rawahu Bukhari. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan atas hidangan. Berhidangan Nabi dah benar. Khiwanin itu maknanya adalah maidah malam yakun ala ta'am. Itu ada wadah, itu hidangan Nabi dah benar. Lam yakun Nabi sallallahu alaihi khiwanin hatta mat, sehingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akala khubzan muraqqaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan roti yang bagus. Roti yang bagus, yang lembut. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah makan. Kalau kita makan roti tawar, mutuk kita. Lah hebat lembut. Roti keras, pernah makan roti koing. Roti masih ada roti koing mana lagi? Gambar macam itulah, roti keras. Nak makan rendam banyu dulu. Makan. Kita sudah lemak ini, nikmat luar biasa. Maka jangan kita susah ni banyak mutuk. Mutuk sarua ni hidup. Sarua apa? Makan kita lemak. Makan nasi lemak, roti lemak. Apa yang tak ada ni? Makan terus kita ni. Pergi kondangan makan lagi. Takziah tunjuk makan pula. Bungkus pula. Macam-macam pula, bukan sikok macam-macam. Pacak meleh pula. Yang mana kita nak mutuk? Nikmat yang luar biasa kita. Jadi jangan mutuk gitu. Maka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kata Sayyidina Anas Malik. Sayyidina Anas Malik tu sering ke di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil berkhidmat dengan Nabi, tahu ni kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu nabiyakum wa ma yajidu min daqal ma yamla'u bihi batnahu. Nu'man bin Bashir juga menyaksikan ini. Aku menyaksikan Nabi kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yajidu minal daqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan ad-daqal ma yamla'u bihi batnahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki daqal, itu adalah tamrun radiun, yaitu kurma yang jelek, kurma yang tak bagus. Itu tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kenyang itu. Apalagi kurma yang bagus. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memenuhi perutnya dari kurma. Maksudnya kurma yang tak bagus pula, itu makanan Nabi sallallahu, dan itu tidak pernah kenyang, tidak pernah penuhi perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia dikit makan kurma. Kalau kita makan kurma yang bagus, itu kurma tak bagus ini, buat masih baca milih pula kurma. Ini lagi. Begitu juga makanan yang lain. Nasi, lauk, makanan tak sedap ini, model keras model ini.
makan gratis motok pula. Nanti njuk bong ada motok beras marah ibu masaknya pula. Siapa masak ini dah baca no. La haula wala quwata illa billah. Ini kita tidak bersyukur. Hati-hati jangan tidak bersyukur. Nikmat. Dulu pernah ada yang datang Habib dari Hadramut dulu tu. Ingat ada ceramahnya beliau mengingatkan nikmat. Pas tengok kita ni acara-acara tu makan bidang dasar waktu itu ziarah kubur atau apa. Jauh tengok makan tu lemak, nadanya makan duit belamburan, marah dia. Pada saat ceramahnya tu dia katakan kamu dalam keadaan nikmat di sini ni. Bila dia nikmat, ini ada orang dia katakan apa? Idak katik untuk nasi itu. Belamburan jangan dibuang-buang kata nasi itu. Kemudian dia ingatkan dulu dikatakan di tidak salah di Somalia dia cerita. Somalia itu kayo-kayo katanya. Seluruh Jazirah Arab pun dia membiayai. Bahkan Saudi dia membiayai. Ayo ini negara Somalia itu. Makanan itu dikatakan buat biasa berlimpahnya. Di antara mereka katanya makan nak kepengen makan hati kambing, nyembelih kambing. Ambil hati main, lebih buang ke. Dibuang-buang main itu. Akhirnya jengok sekarang ni. Nak nyari sebutin nasi sago. Itu gara-gara tidak bersyukur. Makanya hati-hati dia pada saat itu marah. Nyengok apa? Pada saat itu ada belamburan nasi. Marah beliau pada saat itu. Pada saat itu ceramah tu anak ingat. Dia itu ingatkan kita itu. Bersyukur kamu. Kita jengok nasi kadang-kadang tu buang-buang baik. Kalau lagi ada dah katik, yang mereka kadang-kadang nyari sebutin nasi sagu. Jangan nak terbuang-buang katik cerita terbuang. Nah kita ni nikmat. Hati-hati nikmatnya kalau kita tak syukuri, disio-siokan itu nikmat, kaki akan diperingat Allah itu yang beliau khawatir luar biasa. Kenapa? Kejadian dan dahulu juga itu banyak kejadian-kejadian peristiwa ini. Yang tadinya makmur negara tu akhirnya gara-gara tidak bersyukur, buang-buang makanan. Buang-buang itu nikmat, sia-siakan. Nah, diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dulu diajar orang tua itu kalau makan sampai habis. Nah kita punya kita dewe atau juga pergi kondangan. Ini kadang-kadang pergi kondangan itu pun gratis, ngembek sebanyak makan tidak juga. Mau ngembek kan? Tidak berejo. Ya kalau dia makan dia macam ini kadang-kadang tak ada makan. Ngembek kalau singgahnya setiap apa? Lauk akhirnya tidak ada ni makan tinggal ke baik. Ini punya uang juga. Jangan itu. Itu membuat mubazir. Apa nak makan ni setelah itu. Akhirnya terbuang. Makanya hati-hati tentang masalah nikmat dan syukur ini nikmat. Ingat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngajar tidak pernah kenyang dari kurma yang jelek. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Nabi sallallahu menyaksikan nyengok Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar mereka itu bersyukur senang ya Allah. Nabi lagi itu. Tidak pernah kenyang. Jadi lapar itu kalau sudah sama dengan Nabi luar biasa. Nikmat bagi kita. Maka syukur baik kita ni banyak-banyak bersyukur sudah. Hidup ni jangan kita banyak mengeluh. Wa an Sa'al bin Sa'id radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuqi min hina ta'athahu. Ibta'athahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala. Faqila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakhil. Qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hini ibta'ata Allah taala hatta qabada Allah taala. Faqala kaifa kuntum ta'kulun min sa'ir ghayra mankhul kala kunna nattahanuhu wa tanfukhuhu fayatiru ma tara wa ma baqiya saraynahu. Rawahu Bukhari. An-naqi wa bihatin nun wal kasr qaf tasdid ya wa huwal khubzul huwara wa huwa darmak gauluhu
sarainahu wa wabina musallasa sumara'in musyaddada sumaya min ta'ti summa nun ayu balalnahu wa ajannahu. Di sini dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiya min hini ibta'athu Allah taala hatta gabadu taala faqila law hal kana laka min ahdin Rasulullah sallallahu manakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat itu tepung yang untuk buat apa? Roti itu dengan yang bersih, yang bagus semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir dikatakan, adakah kalian ada pada saat itu tempat untuk apa? Untuk membersihkan, jadikan bagus ini apa? Tepung tadi. Tidak dikatakan kami makannya itu, dikatakan makan ada ala kadarnya yang ada. Nah, makanya kalau saya dapati makan sambil menggiling-giling dulu lama, kemudian baru dicampur banyak diadoni. Makannya ala kadarnya itu. Tidak doh kalau kita masak nian, saging nian bagus kita ni kalau tepung atau sagu jahat dikit, ulat galak dah itu. Beras, tak bagus ini. Beras skin ni. Tidak galak makan. Makan nak pengen beras lemak nian. Banyak melenya kita. Yang model ini masih mengutuk. Keadaan kita masih lah bagus, lah lemak, masih mengutuk. Lah banyak gitu makanan kita. Itulah tadi cuman kita ni kadang-kadang kalau belum makan nasi belum makan. Lah pempek, pempek ni hitam pempek. Mampu dah lemak ni. Tidak galak makan. Nah, itu hati-hati kita. Jangan kita makan makanan jangan dicela. Pertama itu kita. Jangan mencela makan. Nabi tak pernah mencela makanan. Tak pernah mencela makanan. Karena itu kita syukuri. Kalau kita tak galak makan, sudah jangan makan. Kalau ada pilihan yang lain. Kalau kita mencela, suatu saat akan diperingatnya Allah. Terpaksa makan itulah, itulah sudah. Ada. Selagi kita masih macam milih, syukuri. Oh ini kurang lemak, kurang sedap ini. Cari yang sedap, yang lemak. Oh ini lemak, ini pempeknya. Tapi jangan dicela kalau kita tak galak makannya. Apa baik makanan apa baik, jangan dicela. Berarti kita ni kalau selagi masih pacak milih, kita belum lapar nian. Masih pacak milih belum lapar. Kalau lapar tu tidak milih makanan, berarti kita tidak pernah rasa lapar. Kalau masih milih, kita nolak makanan itu berarti kita sudah tahu akan ada yang lain dan kita masih belum lapar. Kata Imam Haddad, wong yang lapar itu ketika dijuk makanan apa laju. Tidak milih, lapar namanya. Berarti kita ni belum pernah lapar. Pernah lapar? Belum, masih milih. Masih ada milih. Pada saat kita puasa kan. Laju kalau tak? Tidak, masih milih. Makan ini. Ini dah lama, dah sedap. Apalagi kalau kita makan tu makan galo-galonya. Kita puasa ni bukannya nak lapar dengan sepuasa ni dah. Ngenti jam makan jam makan godoan kalau puasa kita ni. Makanya habis puasa tidak katik kurus tambah gemuk. Tak banyak makan daripada tidak puasa. Sahur makan ada Sahur makan. Sahur ni ganti makan pagi ni. Banyak pula makan sahur. Aku takut gigit kelaparan. Habis maghrib makan. Nah, ini dah kalau malam tak berhenti makan. Hari-hari biasa tidak. Hari biasa malam tak pula gini. Tapi kalau bulan puasa, deras tak berhenti bergenyol. Habis makan, kumur, buka dengan kuih-kuih segala macam, makan pempek segala macam. Habis solat makanlah
makan lagi, bawa makannya, makan nasi. Makan nasi. Oh, sini habisnya. Kalau tarawih, besok tarawih, makan lagi. Jadi ngobat jam bahkan lebih banyak. Oh, begenyol terus semalaman begenyol. Itu kita. Makanya kalau kita ini dibandingkan ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bandingkan para solihin, jauh nian. Ya, jauh keadaan kita. Makanya jangan sampai kita mutuk itu. Jadi lagi kita sago, misal mendapatkan sago segala macam. Ingat yang kita ada. Ingat nikmat yang kita ada. Itu yang kata Imam Haddad, yang harus kita punya waktu tafakkur fin nikmah. Punya waktu kita tu harus berikan diri kita ni merenung tentang nikmat. Dan harus ada waktu itu. Biar kita bersyukur, alhamdulillah. Sampai keluar dari mulut kita tu alhamdulillah yang betul-betul yang memang bersyukur. Beda kalau misalnya alhamdulillah untuk dengan alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya merenung kenian nikmat ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tulus kita nian dan menyadari begitu banyak nikmat, itu beda. Alhamdulillah kita itu beda. Makanya alhamdulillah itulah dikata sebaik-baiknya doa. Afdhalud doa alhamdulillah. Alhamdulillah modal mana? Alhamdulillah yang memang menyadari bahwa ini nikmat luar biasa. Maka sebaik-baik doa ketika kita merasa nikmat ini banyak, kita sadari pada saat itu mengucapkan alhamdulillah, di sinilah yang Allah Subhanahu akan tambah nikmat. Itu maka doa itu apa? Ditambah idak katik di situ dalamnya, minta ya Allah minta luas rezeki, idak katik. Ya Allah minta tambahlah ini nikmat biar macam-macam. Tapi ketika pada saat kita ingat nikmat-nikmat banyak, mengucapkan alhamdulillah, disitulah kita yang namanya bersyukur dan ditambah Allah. Yang kita renungkan nikmat-nikmat tadi ditambah Allah karena kita bersyukur. Itu makanya kita renungkan ya Allah, nikmat kesehatan, renungkan nikmat tadi kita makan, lagi makan kita renungkan ini nikmat luar biasa. Kalau bukan kan Allah yang memberikan idak temakan gitu nasi, mana nak makan nasi kita ni? Bertani baca idak. Nak baca bertani. Allah Subhanahu wa taala gerakkan makanan dengan kita. Jangankan makanan, minuman, kopi kopi secangkir kita minum. Cobalah kita renungkan berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala khidmahkan dengan kita hambanya. Ada orang yang nanam kopi, nanam kopi, tumbuh kopi ini untuk kita. Jadi kalau kita gelas balik kopi yang kita minum, dari mana kopi ini? Dari warung. Warung itu ke mana? Beli di mana? Beli di wong. Wong ini di mana lagi? Oh, beli di kebun kebun. Wong tadi nanam siang ke malam dia ngurusi untuk nyampaikan kopi ke kita. Bawa kopi belum gulanya. Yang nanam tebu segala macam yang angkut ini untuk kita sebenarnya. Kalau kita renungkan itu, ya Allah, alangkah sayangnya Allah dengan kita. Allah aturkan, kalau kita mikir di kita sajikan ini, Allah aturkan sekian banyak wong yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menyajikan kopi di hadapan kita, menyajikan nasi di hadapan kita. Nasi belum yang lain, belum lauknya berapa banyak. Jadi kalau kita makan nasi bungkusan yang ada lauk nasi nasi lauk tempe, telur, sayur-sayuran, kuahnya berapa banyak. Allah mengendalikan makhluknya, mungkin baca 1000 wong mungkin untuknya itu kan, mungkin pacaknya 1000 wong baca ya, ada yang nanam, ada yang ngawak, ada yang mikul, ada yang jualan kemana-mana wong ini ada, sampailah ada di hadapan kita. Benar tak kita mikir itu? Allah yang memberikan kepada kita. Kalau kita dewek, ya dah baca tadi, makan apa kita? Apa kebacaan kita? Tani dah baca, paling mancing mungkin baca. Makan iwak kalau pula boleh iwak
boleh buat kan masak modal mana gas katik mana makan buat mentah. Itu makanya seluruh itu Allah Subhanahu kendalikan untuk kita. Maka bersyukur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur itu hidupnya tenang, nyaman hidupnya. Orang bersyukur tidak penuh dengan berbagai macam tidak. Dia bersyukur, alhamdulillah aku nikmat. Ada untuk sahur, alhamdulillah aku lemah. Alhamdulillah aku makan saya. Ada orang yang model itu dia hidupnya dia bersyukur, alhamdulillah. Kadang-kadang makanya orang yang kadang-kadang tidak punya itu kadang-kadang banyak bersyukurnya dia. Nikmat hidupnya nyaman. Makanya orang yang bersyukur itu baik dia punya harta maupun tidak, hidupnya nyaman. Ngapa? Ngasa tenang dia. Allah tunjuk. Ada pada maka latihannya memang ya nyingok yang di bawah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nazarta fi umur dunya fanzur ila man asfala minka." Kalau urusan dunia jingok yang di bawah. Itu latihannya. Itu caranya. Caranya untuk kita syukur awalnya itu. Tapi kalau orang sudah tahu bahwa nikmat itu dari Allah segala macam, itu tak perlu lagi sudah nak dia model mana dia tahu di hadapan dia nikmat dari Allah. Bahkan ketika dia bernapas pun sudah tahu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur sudah bersyukur nikmat. Tidak dah mengutuk sama sekali hidupnya. Apa? Nikmat. Segala apa yang ada padanya diberikan Allah terasa nikmat. Maka sahabat Nabi SAW sarah lagi ngasuh nikmat, digebuki ngasuh nikmat, sakit ngasuh nikmat, diberikan penyakit ngasuh nikmat. Alhamdulillah mereka ketika itu menyebutkan alhamdulillah. Itu selalu mereka itu orang yang tahu nikmat Allah selalu menyebut alhamdulillah. Kemudian jelaskan bahwa Urwah bin Zubair ketika kaki diamputasi, apa ucapnya alhamdulillah. Kaki diamputasi, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah selama ini Allah ngenjuk kaki aku 2 ekor dimbek sikok. Yang ada dipikirkan punya anak 2 ekor meninggal sikok, dia ngomong alhamdulillah. Allah nitipkan aku anak 2 ekor dimbek sikok. Masih mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup nyaman baik, tidak mengutuk, karena menyadari bahwa seluruhnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Umar ketika mengalami suatu sakit penyakit, alhamdulillah gitu. Bahwa dia memperhatikan bahwa di sini kasih sayang Allah. Dia juga penyakit yang kasih sayang Allah. Allah sayang dengannya. Kenapa dikatakan itu penyakit? Allah pacak nunjuk penyakit yang lebih berat, tapi diunjuk penyakit yang ringan. Allah memberikan juga kekuatan, kesabaran. Kan itu banyak. Allah nak menghukum pacak baik, tapi Allah tidak menghukum. Itunya makanya orang yang bersyukur selalu memandang sesuatu itu baik untuknya. Diunjuk modal baik, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala inginkan aku demikian. Alhamdulillah masih diunjuk kesehatan, masih bernapas. Makanya kita harus punya waktu mendengar tentang nikmat tu harus. Biar kita bersyukur, biar kita tidak banyak mengutuk. Karena susahnya kita dari rotuan kita, dari keluhan kita, di situ Allah marah. Itu yang membuat orang sarah. Bukan keadaan, bukan zaman, bukan segala macam yang ada sekeliling kita, tidak, dari kita dewek. Aduh yang nyaman baik, dah kata sarah ni segala macam, tidak. Pribadi masing-masing. Yaitu ketika pada saat dia bersyukur itu nikmat. Kalau tidak bersyukur memang itu Allah, azab Allah sangat pedih kata Allah. Kufur nikmat. Maka kita renung ke mana kita supaya kita ada bersyukur. Nah ni renungan nikmat Allah. Mungkin ditunjuk waktu sebelum tidur, oleh bangun tidur, bagus lagi nikmat Allah. Alhamdulillah. Allah kan diajarkan Nabi. Pertama kita syukur nikmat kita balik lagi. Anggota badan kita, panca indera kita baca melek, baca alhamdulillah. Tapi syukur ini aneh nih. Pada saat kita bangun tidur itu mengucap alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ila nusyur. Pada saat kita bangun balik lagi fungsi badan kita.
bergerak masih apa? Nikmat ini. Nah, kita pada saat kita bangun bersyukur, segar. Itu dijanjikan Allah akan tambah nikmat. Tunjuk kemudahan, tunjuk ini kita menjalani hari itu senang. Kalau sudah bangun tidur lah ngutuk. Sagonian sehari ni mana ini mana. Makanya apa? Akhirnya unyam dia bangun tidur. Nak ketemu orang mengut. Ketemu orang senyum. Oh bahagia, orang banyak duit, saya lapang kata alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah itu doa. Jadi maka banyak alhamdulillah tu. Doa itu adalah tergantung kejadiannya itu. Pada saat dia mengucap alhamdulillah. Maka ketika ada orang ngomong lapang jangan alhamdulillah, doanya berarti bakal menunjuk ke lapangan. Memang sehat apa alhamdulillah, berarti doanya minta sehat terus. Itu alhamdulillah itu tergantung daripada apa kejadian. Makanya kalau kita renungkan nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita akan mendapatkan doa kita terkandung dalamnya adalah minta nikmat-nikmat yang kita ingatkan tadi, minta tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan alhamdulillah itu. Jadi alhamdulillah itu biar kita setelah itu. Makanya ada sebagian ulama, ada para salaf kita, ada yang tak galak minum banyak es. Tak galak minum banyak. Ada yang galak minum banyak es. Nah, yang tak galak minum banyak es, banyak dingin apa, khawatir kaget cinta dunia. Kaget pada saat nak meninggal kaget. Nah, itu ada rasa itu ya. Karena meninggal kaget itu pada saat itu aus luar biasa. Dalam riwayat tu iblis tu ngawak banyak es. Galak tak kau ini banyak. Nah, itu takut tergoda itu ada. Ada yang apa? Minum banyak es. Kenapa? Bersyukurnya tu beda. Lain ketika pada saat minum, legona alhamdulillahnya apa? Nah, nilainya besar. Alhamdulillah. Nah, legonya tu itu kalau lagi ausnya kan. Minum banyak es leganya. Alhamdulillah kan lebih alhamdulillah. Nah, itu pengen ucapan alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai mana hadis dia? Ya, suara juga nikmat. Kan keladasan. Lagi dekat. Nikmat dari Allah ini suara nikmat. Kalau dekat dah baca, nyangkut dikit. Kalau urusan di badan gitu, ini luar kemampuan kita. Kita ni hampir tenggorokan, baca itu ngatur. Lewat dari tenggorokan, dah baca itu ngatur. Itu aturan Allah sudah. Allah ngatur badan kita. Kita makan, minum, sampai tenggorokan. Baca kita tahan. Setelahnya masuk banyu makanan dalam badan kita, itu bukan aturan kita lagi. Padahal di badan kita. Yang di badan kita masuk. Itu salah satu nikmat yang kita fikir. Napas kita hisap. Masuk oksigen. Ini dibulukan macam-macam. Di otak kita, di paru-paru. Ini butuh oksigen. Darah kita. Padahal kita hisap itu ya, sekarang lah doktor tahu ini oksigen, kadang-kadang kurang oksigen gitu, ada kurang cairan. Itu kita tak tahu. Kita yang penting kita makan, minum. Ya syukur itu nikmat. Yang kita masuk kemudian diatur Allah Subhanahu wa taala juga keluar. Itu juga perlu kita renungkan. Di WC renungkan. Ucapannya juga pada saat keluar dari WC ucapan alhamdulillah.
Maka dah lepas kita dari alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ada yang berzikir itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat kita begitu banyak. Nikmat kesehatan di badan kita tidak habis kalau kita ngitung-ngitungnya. Banyak nih nikmat. Jadi satu napas itu kita tarik itu satu nikmat. Tapi dalam satu nikmat itu banyak yang lainnya. Satu napas itu masuk gitu ni oksigen berparu gitu, otak gitu. Itu yang belum satu kali napas. Belum yang lainnya. Kita ngeluarkan. Itu nih nikmat. Dan kita ngeluarkan nikmat untuk makhluk yang lain. Itu kalau diselidiki wong keilmuan kita sekarang, mestinya kita banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kalau sahabat Nabi itu tak tahu, tak faham. Tapi kalau Nabi ngomong kebanyak bersyukur, mereka bersyukur sudah. Walaupun mereka tak tahu faedah-faedah, tak tahu. Kita sudah tahu detail faedahnya, tapi dah galak bersyukur. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita hamba yang mensyukuri nikmat. Jadi sahabat Nabi SAW urusan dunia demikian memberikan contoh kepada kita. Makanya kalau kita saruh, ingatlah sejarah Nabi dan sahabat. Mereka lebih saruh dari kita. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat demi nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala mantapkan, kuatkan sampai kita meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.